Kisah persahabatan kancil dan ikan paus. Pada suatu tempat, ada hutan yang memenuhi seisi pulau. Di hutan ini terdapat seekor kancil yang hidup di sana. Suatu ketika, kancil sedang berjalan di tepi pantai untuk mencari makan dan menikmati sore hari. Tiba-tiba ia melihat ada seekor ikan paus yang terdampar. Kancil mencoba menyentuh paus dengan kakinya, namun tidak ada pergerakan sedikit pun dari paus. Karena merasa iba, dengan sekuat tenaga, kancil mendorong ikan paus yang besar itu untuk kembali ke pantai. Bertahanlah, kata kancil sambil mendorong ikan paus dengan badannya. Setengah tubuh ikan paus akhirnya mulai terkena air. Ombak di pantai membantu paus terbawa sampai ke tengah laut. Paus pun akhirnya tersadar. Ia pun kembali ke pinggir pantai melihat kancil yang duduk kelelahan. terima kasih. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Tanya ikan paus. Kancil pun bingung untuk menjawabnya, lantaran paus tidak bisa membantunya mencari makan di hutan. Selama hidupku, aku hanya bermain di hutan dan di pantai. Aku belum pernah menyusuri laut, kata kancil pada ikan paus. Sini, naik ke atas tubuhku, kata paus sambil menaikkan tubuhnya melewati permukaan air. Sejak kejadian itu, paus sering mengajak kancil putar-putar menikmati pemandangan laut yang indah. Kancil sangat gembira karena bisa naik ikan paus dan mengelilingi laut yang luas. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Pada suatu saat, kancil menunggu paus di tepi laut, tapi hingga sore tiba, paus tidak datang. Kenapa sahabatku tidak datang ya? Mungkin paus sedang ada urusan penting. Aku pulang saja, kata kancil sambil melangkahkan kaki meninggalkan laut. Ia berharap paus baik-baik saja dan segera mendapat kabar darinya. Sementara itu di istana bawah laut, para paus sedang mengalami musibah. Sang Raja Paus menderita penyakit aneh dan para prajurit istana sedang berkumpul untuk mencarikan tabib yang bisa menyembuhkan penyakit paus. Apakah mungkin sahabatku kancil bisa membantuku mencarikan tabib untuk raja? Gumam paus dalam hati. Saat itu juga paus pergi menemui kancil di tepi laut. Di mana si kancil ya? Baiklah, akan kutunggu dia di sini. Matahari pun sudah hampir terbenam dan paus masih menunggu kancil di tepi laut. Akhirnya kancil pun datang. Kancil senang, sahabatnya baik-baik saja. Hai sahabatku, kemarin kamu tidak datang. Ada apa? Iya, kemarin ada masalah besar di istana paus. Maafkan aku karena aku tidak sempat datang menemuimu. Ada masalah apa di sana? Sudah 5 hari sejak Raja Paus sakit aneh. Semua rakyat diperintahkan membantu untuk mencarikan tabib untuk mengobati penyakit raja. Aku sendiri tidak tahu harus mencari tabib kemana. Apakah kamu bisa membantuku? Di hutan ini memang ada tabib yang hebat, tapi aku tak tahu rumahnya. Sudah lama tabib ini juga tidak pernah terdengar kabarnya. Harapan mulai ada di benak paus. Lalu dia memohon kepada kancil. Tolong aku kancil, carikan rumah tabib itu. Aku harap kamu bisa menolongku. Baiklah sahabatku, aku akan mencari tahu keberadaan tabib itu. Kasih waktu aku 2 hari ya. Baiklah kancil, 2 hari lagi aku tunggu kamu di sini ya.
Kancil segera pulang ke rumahnya dan mengumpulkan informasi tentang keberadaan tabib itu. Tapi tak ada informasi yang bisa didapatkan Kancil tentang tabib itu. Akhirnya Kancil berencana untuk melanjutkan pencariannya esok hari. Di pagi hari, Kancil masih tertidur. Tiba-tiba seekor rusa datang dan membangunkan Kancil. Hei Kancil, ayo bangun. Ada apa rusa? Kau bangunkan aku pagi-pagi sekali. Aku masih mengantuk. Aku membawa kabar gembira untukmu. Bukannya kamu sedang mencari tabib sakti yang lama menghilang? Oh, iya rusa. Kamu bisa menunjukkan padaku rumahnya. Di mana dia? Aku akan mengantarmu ke rumah tabib itu. Namun semua itu ada syaratnya. Oh, syaratnya? Apa syaratnya rusa? Kamu harus memberiku semua persediaan ketimunmu di rumah. Kancil pun menjadi bingung karena semua persediaan ketimun sudah ia simpan untuk makanannya selama beberapa hari ke depan. Namun di sisi lain, sahabatnya sedang membutuhkan pertolongannya. Oh, baiklah rusa. Akan kuberikan semua persediaan makananku untukmu, asal kau antarkan aku ke rumah tabib sakti itu demi sahabatku. Akhirnya, Kancil menyerahkan semua persediaan makanannya kepada rusa demi menolong sahabatnya. Kancil ikhlas. Apa kamu tidak takut kelaparan, Kancil? Tidak, demi menolong sahabatku, aku ikhlas rusa. Kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba seekor rusa tersebut berubah menjadi seorang kakek-kakek. Tanduk rusa yang tebal berubah menjadi tongkat kayu yang sangat indah. Oh, siapa kau? Aku adalah tabib sakti yang kamu cari. Aku datang untuk menguji kesetiaanmu kepada sahabatmu. Kancil pun terdiam melihat kakek tua dengan tongkatnya tersebut. Ia sampai tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, ayo kita menemui temanmu Paus. Aku akan menyembuhkan penyakit Raja Paus, kata tabib sakti. Akhirnya Kancil mengajak tabib sakti menemui Paus. Sayangnya Kancil tak bisa menemani Paus sampai ke dasar laut. Hanya tabib sakti dan Paus yang berangkat ke istana Paus. Di sana tabib sakti disambut oleh pembesar istana. Tabib sakti langsung diantar menemui raja yang sedang sakit. Tabib memeriksa penyakit raja lalu memberikan ramuan obat untuk diminum. Selang beberapa saat kemudian, Raja Paus terbangun dan sembuh dari sakitnya. Seluruh pegawai dan rakyat istana Paus gembira mendengar Raja sudah sembuh dari sakitnya. Raja Paus juga sangat berterima kasih kepada tabib sakti dan memberikan hadiah kepada tabib sakti. Siapa yang membawamu ke sini? Sahabat Paus bernama Kancil yang membawaku ke sini. Bisakah aku bertemu dengan Kancil itu? Dengan kesaktiannya, tabib sakti naik ke permukaan air untuk menghampiri Kancil. Pegang tongkatku, Raja ingin bertemu dengan kau. Tapi aku tidak bisa berenang. Pauslah yang selama ini membantuku mengitari lautan. Percayalah padaku. Kancil pun memegang tongkat tersebut dan mampu berenang ke dasar lautan meskipun sebenarnya ia tidak bisa berenang dan bernapas di dalam air. Ia pun sampai ke istana Paus. Terima kasih Kancil, karena kebaikanmu aku tetap hidup dan menjaga kerajaan Paus. Raja Paus pun memberikan hadiah pada Kancil. Demikian juga Paus sahabat Kancil. Ia diangkat menjadi pengawal kepercayaan di istana Paus.
Nah, itulah kisah kancil dan ikan paus. Dari cerita ini dapat mengajarkan bahwa sahabat sejati selalu hadir untuk saling menolong satu sama lain dan tidak akan meninggalkan bila terjadi masalah.